Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan mulai melanjutkan pengajian kita. Kemarin sampai pada halaman 76 ya. Jadi, namun sebelum kita memulai acara ini, kita bangkitkan semangat kita terlebih dahulu dengan petik salam nasional kita. Merdeka! Merdeka! Baik, sebelum ini saya memberi pengantar terlebih dahulu bahwa apa sih saya aturkan terima kasih terlebih dahulu, aturkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mulai aktif gitu ya. Ada yang pengajiannya kemudian kemisan tiap hari Kemis gitu ya, membaca kitab-kitab Bung Karno. Kemisan berarti malam Jumat ya, habis buka puasa kemisan, terus ngaji kitab-kitab Bung Karno. Itu ya memang tradisi Bung Karno dulu Senin dan Kemis gitu ya, Senin dan Kemis, sehingga ada teman yang kemisan, kemudian yang teman-teman di Kalimantan sih kemarin rebuan sama seperti kita ya, di seluruh Kalimantan rebuan. Saya mengharapkan sih pada teman-teman yang lain, maksudnya para nasionalis lain, memulai acara ini ya pokoknya seminggu sekali lah gitu ya. Kalau kita kan seminggu 2 kali gitu ya, dan mendiskusikannya di mana tempat pasti ada Soekarno, seorang negara kita itu merdeka karena Bung Karno. Jadi tidak ada salahnya. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar tentang marxisme, dalam mencari guru ya mencari guru yang paham tentang marxisme, yang paham tentang marxisme, yang bisa belajar bersama. Ya kalau bisa langsung tatap muka semacam ini, tetapi kalau bisa ya membaca saja sudah cukup. Tetapi mendalami marxisme tanpa guru itu ya sangat riskan, karena di dalam mempelajari marxisme, mempelajari satu ideologi itu membawa satu hal, yaitu sifat dan sikap pembawanya, sifat dan sikap pembawa. Jadi bagaimana yang diungkapkan dalam kata-katanya Bung Karno itu tidak lengkap. Sing jenenge kata-kata itu tak akan pernah lengkap gitu ya. Yang namanya kata-kata itu nggak akan pernah lengkap. Jadi di balik kata-kata itu ada ekspresi, ada intonasi pada saat itu. Contohnya pada saat ini, satu cerita saja tentang di rapat BPUPKI, Bung Karno itu sudah menyiapkan teks pidato. Tetapi Bung Karno kan tidak menceritakan bagaimana nih teks itu disusun, gitu ya, teks pidato di BPUPKI tentang Pancasila ini sendiri. Padahal Bung Karno menyiapkan 3 skenario, itu tidak diceritakan, hanya cerita pada waktu itu Mas Toro menceritakan pada saya berdasarkan ceritanya Mas Ruslan Abdul Ghani. Terus pas nih BPUPKI terus, aku jadi nyiapke terus. Ini selalu saya ulangi karena ini seringkali digunakan untuk menyerang teman-teman nasionalis. Wah, itu yang mau meres Pancasila jadi 3 sila, yang mau membuat Pancasila jadi Eka sila itu. Padahal awalnya itu semua itu dari Bung Karno. Jadi yang Pancasila juga Bung Karno, yang Trisila juga Bung Karno, yang Eka sila juga Bung Karno dalam satu kali pidato. Tetapi beliau menyiapkan 3 skenario. Disiapkan dulu Pancasila. Beliau kasih nama di pidato 1 Juni itu, saya kasih nama Pancasila gitu. Tapi kalau hadirin pada saat itu menerima, mungkin dia tidak membacakan yang ketiga atau yang kedua atau yang ketiga, yang mana, yang Trisila atau Eka sila. Nah, jenakar mandek terus nih. Tapi kok mau meneng kabeh, tak lanjutkan. Baik saudara,
Kalau saudara belum bisa menerima yang panca ini, yang 5 sila ini, yang Pancasila ini, baik saya peras menjadi 3 saja, menjadi Trisila. Gitu ya. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Meneng kabeh. Ora sing kaya ora dukung iki. Baik saudara, kalau saudara-saudara juga belum menerima yang Trisila ini, saya peras lagi menjadi Ekasi, yaitu gotong royong. Yang Bung Karno pun menyembunyikan kalau gotong royong itu artinya juga ketuhanan yang Maha Esa, bekerja untuk tangan Tuhan, yang artinya juga ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini satu yang tidak terungkap di dalam teks, gitu ya, yang tidak terungkap di dalam teks dimanapun, yang hanya bisa disampaikan dari cerita ke cerita. Nah, maka ada benarnya tadi sanadnya itu harus jelas agar kita tidak terjebak menjadi kiri luar. Benar kita berada di golongan kiri, iya. Yang namanya murid-murid Bung Karno itu ada di sebelah kiri, golongan kiri namanya. Golongan yang pro demokrasi. Kalau yang golongan kanan itu yang pro terhadap demokrasi. Dulu ini asalnya dari negeri Prancis di 1474 gitu ya. Sidang itu yang sebelah kiri yang pro demokrasi, yang kanan yang pro kerajaan. Nah, asal muasalnya kanan dan kiri itu cuma begitu. Terus kemudian, jadi kalau kita golongan kiri, kita golongan kiri, kita yang pro terhadap demokrasi, kita bukan yang pro pada teokrasi pada saat itu ya. Nah, semacam itu. Maka memulakan nanti kalau adik-adik semua sudah pada ini kan, tentu kalau sudah tua nanti kan ya menyampaikan hal yang sama. Karena apa? Karena pada saat kita sudah mengetahui kesuksesan kita, juga salah satunya yang paling utama karena kita merdeka. Kita semacam ini itu yang disyukuri pertama kali karena kita merdeka. Gitu ya. Jadi jangan tinggalkan di asal muasal negara kita. Baik, ini yang membaca pertama kali masuk pada bab kedua ya, tentang kebangsaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu Bung Karno mengatakannya sebagai paham kebangsaan, gitu ya, oleh Mbak Anggun Margam. Monggo, Mbak Anggun. Saudara-saudara sekalian, saya ikut bergembira bahwa saudara-saudara meski malam ini adalah malam minggu dan di beberapa tempat di Jakarta hujan, saudara-saudara tak memerlukan datang dalam kursus ini. Malam ini hendak saya kupas sila kebangsaan. Urutan-urutan yang biasa saya pakai untuk menyebut kelima sila dan pada Pancasila itu ialah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan nomor 2, peri kemanusiaan nomor 3, kedaulatan rakyat nomor 4, keadilan sosial nomor 5. Ini sekedar urutan-urutan kebiasaan saya. Ada kawan-kawan yang mengambil urutan-urutan lain, yaitu meletakkan sila peri kemanusiaan sebagai sila yang kedua dan sila kebangsaan sebagai sila yang ketiga. Bagi saya, prinsipil tidak ada keberatan untuk mengambil urutan-urutan itu. Saya sendiri biasa menyebut sila kebangsaan itu sebagai sila yang kedua dan peri kemanusiaan sebagai sila yang ketiga. Ya, tadi saya salah menyebutkan. Jadi ini seperti dalam pidato Bung Karno di PBB, gitu ya. PBB Bung Karno berpidato 5 principal guidance of our nationality, gitu ya. Our state, saya lupa ini. Tetapi urutannya saya ingat. First, believe in God. Second, nationality. Ini kebangsaan, nationality. Third, humanity.
For humanity itu peri kemanusiaan. Ini kebiasaannya Bung Karno aja. For democracy, ya. Musyawarah demokrasi. 5 social justice. Jadi Bung Karno terbiasa dengan urutan tersebut, gitu ya. Tapi Pancasila Bung Karno tidak mempersoalkan tentang 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Di dalam penyebutan Pancasila itu sesuai dengan lambangnya, ada bintang, kemudian rantai, kemudian ini pohon beringin, gitu ya, kebangsaan, demokrasi itu simbolnya kepala banteng, adil makmur, adil dan kapas. Ya itu tentang urutan saja, tentang urutan, dan ini kebiasaannya Bung Karno. Dan Pancasila itu satu kesatuan utuh, gitu ya. Oke. Oh, selanjutnya, gitu ya. Oke, selanjutnya. Oleh Nia Nurul Imania. Beliau ini dari Imogiri. Saya mulai, Dok. Ya, silakan. Saudara-saudara, saya ulang bahwa Pancasila adalah dasar negara. Hal ini saya landaskan oleh karena kadang-kadang justru mengenai kebangsaan ada pihak-pihak yang berkata, kami tidak memerlukan paham atau pendirian kebangsaan. Misalnya, di kalangan kaum internasionalis atau Marxis, yang menurut anggapan saya yang kurang mengerti betul tentang Marxisme. Saya ulangi, di kalangan internasionalis Marxis yang menurut anggapan saya kurang mengerti betul akan Marxisme. Ada yang berkata, kebangsaan atau paham kebangsaan adalah salah, adalah bertentangan dengan paham internasionalisme, bertentangan dengan ide persaudaraan umat manusia sedunia. Paham kebangsaan adalah satu paham yang salah, paham yang telah membangunkan pertentangan-pertentangan dalam dunia umat manusia, paham yang kadang-kadang sampai menjadi sebab daripada peperangan-peperangan. Demikianlah, maka mereka yang belum di dalam pengertian tentang Marxisme itu ada yang menentang hal kebangsaan itu. Ada pula golongan-golongan daripada pihak agama. Misalnya, kadang-kadang dari pihak agama ada orang-orang yang berkata, agama tidak mau menerima paham kebangsaan, apalagi agama Islam tidak mau menerima paham kebangsaan. Agama Islam hanya mengenal umat manusia, maka karena itu agama Islam menolak paham kebangsaan. Di dalam agama Islam, siapapun dari bangsa apapun, asal dia taat takwa kepada Tuhan, itulah kita punya saudara, meski kulitnya hitam, meski kulitnya putih, meski kulitnya kuning, meski kulitnya merah sawo. Kami tidak membuat perbedaan antara bangsa dengan bangsa. Kami hanya membuat perbedaan antara bangsa dengan bangsa. Kami hanya membuat perbedaan antara takwa kepada Tuhan atau tidak takwa kepada Tuhan. Ya, ini pembeda ya, pembeda. Makanya sekarang kan ini paham nasionalisme, paham kebangsaan itu paham nasionalisme. Jadi pertentangannya, perlawannya sebenarnya ada dua. Ada yang transnasionalisme, gitu ya. Ini namanya kalau zaman dulu internasionalisme, kalau sekarang orang mengenal sebagai transnasional. Marxisme itu pahamnya transnasional, jadi Marxisme-Leninisme nanti jadinya komunisme itu, yang menganggap semua orang di dunia ini satu, pilih dua. Demikian juga dengan agama, apapun agamanya, nggak cuma Islam. Sampai sekarang misalnya kayak Katolik itu pimpinannya tunggal itu, sebagai paus pimpinan umat Katolik seluruh dunia. Nah, Islam dulu begitu juga, ada khilafah gitu. Tetapi bentuknya negara Islam. Ottoman Turki yang hancur pada tahun 1924. Nah, pembedanya ini mereka berpaham bahwa tidak penting di dunia kalau komunisme misalnya Marxisme beda dengan komunisme ya. Komunisme itu Marxisme, Leninisme itu yang jadinya komunisme. Kalau Marxisme sendiri tadi teori konsumerisme sebetulnya. Nah, ini menganggap semuanya sama. Islam juga demikian, dan tidak cuma Islam, agama-agama yang lain juga demikian. Nah,
Tetapi kan tidak sebetulnya. Kalau sekarang kita tahu lah hubul waton minal iman, gitu ya. Artinya mencintai tanah air adalah bagian dari iman tanah air. Dan semua agama sekarang dipakai bahwa pembeda ini. Nanti Bung Karno di kesempatan lain menerangkan tentang apa itu. Sebenarnya tidak bertentangan dengan ini juga. Apa yang disebut dengan negara? Ya cuma pembedanya organisasi saja. Negara itu mah organisasi. Ya, jadi yang ya sama antar bangsa ini. Ya kita cuma organisasinya saja yang berbeda, gitu ya. Pembedanya adalah organisasi. Jadi tidak ada pertentangan yang bermakna sebetulnya, kecuali bagi mereka yang tidak paham. Gitu ya. Oke, dilanjut. Saudara DN Aisyah. Untuk ini DN Aisyah. Ya, Saudara-saudara, itulah sebabnya maka tadi saya enggan segera menandaskan kepada saudara-saudara bahwa Pancasila, des kebangsaan, paham kebangsaan adalah dasar negara. Dus ada perbedaan yang tegas antara keperluan negara sebagai negara dan urusan agama. Saya terangkan sebagai berikut. Saudara melihat di dalam jumlah umat manusia di dunia ini yang jumlahnya 2.600 atau 2.700 juta manusia. Saudara melihat 2.600 atau 2.700 juta manusia itu terbagi dalam golongan-golongan. Golongan-golongan yang besar yang berwarna-warna kulitnya. Ada golongan besar yang berkulit putih, ada golongan besar yang berkulit hitam, ada golongan besar yang berkulit kuning, ada golongan besar yang berkulit merah sawo, dan lain sebagainya. Bahkan ada golongan-golongan yang lebih kecil yang dinamakan oleh kita suku-suku. Ini adalah suatu fakt, satu kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Di atas dasar fakt ini, kita tidak harus mengakui adanya bangsa dan kebangsaan ditinjau dari sudut apapun, baik ditinjau dari sudut baik ditinjau dari sudut politik maupun ditinjau dari sudut agama. Fact ialah bahwa umat manusia ini bergolong-golong dan beberapa macam bangsa. Bahwa fact-nya pun begitu. Ya. Ini tentang bahasa saja ya, karena itu memang bahasanya rada kompleks karena dia menguasai banyak bahasa. Fact itu ya kenyataan gitu ya. Fact itu nyata, faktanya gitu loh. Faktanya ngomong gitu ya. Yang dia bicarakan itu faktanya. Faktanya manusia itu ya terbagi atas bangsa-bangsa, gitu ya. Ada suku bangsa, ada kulitnya, ada budayanya dan lain sebagainya. Ini 2.600 juta, berarti 2,6 triliun, 2,6 miliar penduduk pada waktu itu. Pada saat Bung Karno pidato ini 2,6 miliar penduduk seluruh dunia. Sekarang sudah hampir 8 miliar, artinya cepat sekali gitu ya. Pada kenyataannya begitu. Jadi meskipun secara teoritis Bapak, menurut tadi teori Marxisme, manusia tidak berbeda atas itu, atas dasar ya pekerjaannya, atas dasar profesinya. Ada kan, ingat nggak Marxisme dibagi menjadi dua, majikan dan proletar, kan gitu ya. Kalau bekerja apa hobi kan, semelingan kan ya. Itu kan teorinya Marx, gitu ya. Terus kemudian agama itu yang dasarnya ngarepe pangeran iki mung siji, sing soleh karo ora soleh. Tetapi pada kenyataannya itu benar. Tetapi pada kenyataannya, in fact,
Kita semuanya tetangga bangsa yang berbeda. Nah, ini sebenarnya tidak bertentangan antara urusan agama dan urusan negara. Nanti Bung Karno menjelaskan. Oke, gitu ya. Lanjut.